Ya, bagus sekali Upasaka Upasika menyempatkan diri di hari Minggu ini untuk datang ke wihara melakukan kebajikan dengan mengulang khotbah Sang Buddha, parita-parita, mendengarkan dhamma, melakukan cita bhavana serta bertekad menjalankan 5 latihan moralitas. Hari ini kita membahas yang lebih mendalam ya. Tidak apa-apa ya, karena ada banyak pihak juga yang berkomentar, aduh, umatnya jangan dikasih yang berat-berat, Bante. Umatnya jangan kasih berat-berat, pusing. Minggu-minggu lalu ketika saya ceramah di sini, siapa yang ikut? Hmm, cuma satu. Yang lain wajah-wajah baru. Kalau dengan alasan pusing, tidak mengerti, kemudian ajaran mendalam yang sejatinya itu adalah esensi ajaran Sang Buddha tidak disampaikan, mau sampai kapan? Kita-kita yang belajar juga sama, awal-awal pusing. Kalau kita pedomannya, aduh nggak bakal mengerti, jadi nggak pernah dipelajari, nggak pernah didengar, ya nggak bisa-bisa. Kalau kita beranggapan bahwasanya umat tidak mengerti, kemudian memutuskan untuk tidak pernah menyampaikan, artinya kita menutup rapat pintu menuju pembebasan bagi para umat. Sayang nggak? Sayang kan? Melakukan kebajikan, meninggalkan perbuatan jahat. Nah itu di ajaran lain juga ada. Kita harus sampai pelurusan pandangan, yang mana pelurusan pandangan ini memerlukan pemahaman akan ajaran Sang Buddha, yang kemudian diterapkan di dalam praktik, hingga ada penembusan dari apa yang telah diajarkan, yang mana ini akan mengantar pada akhir penderitaan. Nah, sebelum saya masuk ke terjemahan sutanya, perlu diketahui dulu, dalam ajaran Sang Buddha, segala sesuatu yang kita alami ini, diperhatikan ya, segala sesuatu yang kita alami ini, pengalaman yang kita alami adalah dalam lingkup 6 kontak indera. Artinya segala sesuatu yang kita alami adalah penglihatan, pendengaran, sensasi tubuh, aroma, rasa, pemikiran-pemikiran. Apalagi? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sensasi tubuh, gampangnya, kemudian pikiran. Ada enggak sesuatu yang di luar dari ini yang kita alami? Ada enggak? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, yang kita alami itu adalah salah satu dari 6 ini dalam satu momen. Kemudian bahasa Pali yang perlu diketahui itu anatta. Anatta
biasa diterjemahkan sebagai bukan diri, atau ada yang lebih memilih non-diri, dan bahkan ada yang menolak diterjemahkan sebagai tidak ada diri. Nah, seperti minggu lalu yang saya sampaikan, semua ini sama saja. Mau diartikan sebagai bukan diri, atau non-diri, atau tidak ada diri. Semuanya sama. Esensinya adalah dimanapun kita menyelidik fenomena, fenomena itu adalah kosong, hampa dari suatu diri. Nah, kalau untuk lebih mendetailnya nanti bisa lihat di rekaman yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke terjemahan sutanya. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah seingat saya. Jika ada kurang, artinya kurangnya dari saya. Jika ada lebih, lebihnya dari saya. Yang pertama itu adalah Moga Raja Manawapucca Sutta yang terdapat di Sutta Nipata. Isinya begini. Ini adalah mengenai seorang yang bernama Moga Raja yang menemui Sang Buddha dan bertanya. Isinya kurang lebih begini. Moga Raja berkata, 2 kali saya bertanya kepada Sang Sakya, tetapi Sang Petapa tidak menjawab. Saya mendengar jika ditanyakan untuk ketiga kalinya, Sang Petapa akan menjawab. Saya tidak memahami pandangan Petapa Gotama terhadap dunia ini. Maka dari itu, saya datang dengan pertanyaan ini. Bagaimanakah seseorang harus memandang dunia ini agar Raja Kematian tidak dapat melihatnya? Kemudian Sang Buddha menjawab, lihatlah dunia ini sebagai kosong, Moga Raja. Selalu perhatian, penuh perhatian, mencabut pandangan akan adanya diri. Dengan demikian engkau melampaui kematian. Dengan memandang dunia dengan cara demikian, maka Raja Kematian tidak dapat melihatmu. Nah, kemarin ditanya judul, jadi saya ambil kata melampaui kematian. Yang untuk melampaui kematian, artinya tidak lagi mengalami lahir mati. Ada 3 poin ya. Melihat dunia sebagai yang kosong, selalu penuh perhatian, penuh pengingatan, kemudian mencabut pandangan akan adanya suatu diri. Dunia, ini nanti, pandangan akan suatu diri ini kita tahu adalah merupakan salah satu dari belenggu, yaitu belenggu yang pertama dari 10 belenggu, Sakaya Ditti. Kemudian dunia dalam Dhamma Winaya Sang Buddha ini
adalah 6 pengalaman indera tadi yang saya katakan di awal. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai memandang dunia sebagai yang kosong atau dunia sebagai yang kosong, kita bisa melihat di dalam terjemahan Sunyata Loka Sutta yang terdapat di Sangyutta Nikaya. Ketika itu Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, dunia ini kosong, oh Bhagawa. Yang bagaimanakah yang dimaksud dengan dunia ini kosong? Kemudian Sang Buddha menjawab, adalah karena kosong dari suatu diri dan apa yang menjadi milik suatu diri. Maka dunia ini dikatakan sebagai kosong. Apa yang kosong? Indra penglihat adalah kosong dari suatu diri, kosong dari milik diri. Objek indra pelihat adalah kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Kesadaran indra penglihat adalah kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Nah, dengan adanya landasan indra, objek indra, kesadaran indra, tiga ini dinamakan kontak. Kontak indra penglihat adalah kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Perasaan apapun yang menyenangkan, yang menyakitkan, atau bukan menyenangkan dan bukan menyakitkan, yang bermanifestasi dari kontak penglihat sebagai kondisi, juga kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Jadi, ringkasnya, indera penglihat atau biasanya kita bilang landasan indera, kemudian objek indera penglihat yaitu bentuk-bentuk materi adalah kosong. Kemudian dari pertemuan landasan dan objek, kesadaran indera. Ketiga ini adalah kontak indera. Dari kontak sebagai kondisi muncul yang namanya perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun biasanya dikatakan netral. Netral itu tidak menyenangkan juga tidak menyakitkan. Ini waktunya sedikit, jadi agak saya singkat. Begitu juga dengan indera pendengar, objek indera pendengar, kesadaran indera pendengar, kontak indera pendengar, perasaan yang muncul dari kontak indera pendengar juga adalah kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Landasan indera, objek indera, kesadaran indera, kontak indera, perasaan indera apapun yang muncul dari indera pencium, indera pengecap, indera penyentuh, indera pemikir adalah kosong dari suatu diri, kosong dari milik diri. Nah, dalam sutta ini kita mendapatkan penjelasan mengenai kenapa dunia ini sebagai kosong. Dilanjutkan ke sutta yang lainnya. Bagaimana seseorang mencabut pandangan akan adanya suatu diri. Terdapat dalam Sangyojana Samugata Sutta, Sangyutta Nikaya.
Isinya kurang lebih sama. Tapi di pembukaan awal, seorang biku bertanya, bagaimanakah cara seseorang dalam melihat dan bagaimanakah cara seseorang dalam mengetahui agar belenggu-belenggu tercabut. Kemudian Sang Buddha menjawab, adalah dengan cara melihat, adalah dengan cara mengetahui bahwasannya indera penglihat, objek indera penglihat, kesadaran indera penglihat, kontak indera penglihat, perasaan apapun yang muncul dari kontak indera penglihat sampai ke indera-indera yang lainnya, melihat dan mengetahui bahwasannya semua itu adalah anatta, bukan diri. Nah, dari rentetan sutta ini, bagaimana seseorang melampaui kematian, yaitu harus bisa melihat realitas sejati dari segala fenomena yang terjadi ini. Realitasnya apa? Adalah kosong dari suatu diri, kosong dari suatu milik diri. Lebih jauh lagi adalah kosong dari inti, kosong dari substansi. Dan bagaimanakah jalannya? Nah, seseorang harus memeriksa, menyelidiki ketika penglihatan terjadi, ketika pendengaran terjadi, ketika sensasi tubuh terjadi, ketika pikiran-pikiran muncul. Seseorang harus melihat sejelas-jelasnya, mengetahui secara langsung, tanpa komentar batin, realitas dari segala fenomena itu apa. Nah, sebagai contoh, dalam melihat, dalam mendengar, selama seseorang, saya masukkan juga, dalam berpikir. Jadi dalam melihat, mendengar, berpikir, saya ambil contoh 3 ini aja dulu, dan ini berlaku dengan indera-indera yang lain. Seorang yang belum mengakhiri Sakaya Ditti pasti akan muncul cara pandang, cara persepsi yang keliru, yang menyimpangkan pengalaman-pengalaman yang terjadi ini. Menjadi ada aku yang sedang melihat pemandangan ini. Ada saya yang sedang mendengar suara. Ada saya yang sedang berpikir. Kalau mau ngecek, coba diulang dalam batin. Saya. Dicoba. Saya. Merasa tidak? Seperti saya itu ada di sini, atau di kepala ini. Atau saya ini adalah keseluruhan tubuh ini. Merasa enggak? Terasa kan? Kalau yang belum terasa, coba disebutkan namanya. Saya, Budi, misalnya. Misalnya ya. Selama Sakaya Ditti itu masih ada, nah rasa, kesan, sensasi akan adanya suatu diri itu pasti ada. Dan ini terjadi ketika kita melihat, mendengar, berpikir. Yang sesungguhnya, apa yang kita anggap sebagai saya, rasa saya itu, sesungguhnya tidak lebih dari pengalaman indera. Seperti telah dijelaskan di sebelumnya, dalam satu momen itu hanya bisa satu kesadaran yang muncul. Nah, ketika melihat ini,
yang menyebabkan kesan rasa saya yang sedang mengalami segala sesuatu ini. Itu dominannya adalah karena percepatan dari sensasi tubuh dengan indera penglihatan bergantian dengan pendengaran begitu cepat sehingga batin terkecoh. Dari satu momen penglihatan terjadi, kemudian padam satu momen sensasi tubuh terjadi. Nah, ini yang menimbulkan kesan seolah-olah ada diri. Yang sesungguhnya yang dominan itu adalah sensasi tubuh itu kita cengkram sebagai keberadaan saya, keberadaan subjek yang sedang mengalami objek-objek ini. Lebih jauh lagi, ada yang bukan ada, memang ada yang mencengkram menganggap bahwasannya pikiran adalah diri. Nah, kalau misalnya upasaka-upasika di sini ada yang sering mempelajari meditasi, mungkin pernah mendengar peristilahan pikiran ini adalah kemunculan aku. Agar seseorang untuk bisa menembusi anatta, maka pikiran ini harus berhenti. Kalau pikirannya berhenti, akunya berhenti. Betul enggak? Sudah dikatakan banyak sekali di suta-suta. Pikiran adalah bukan diri, objeknya juga bukan diri. Kesadarannya juga bukan diri, kontak bukan diri, perasaan apapun yang muncul dari pikiran juga bukan diri. Kalau berpandangan bahwasannya pikiran yang bergerak itu adalah kemunculan sang aku, kemunculan diriku, maka pernyataan sang Buddha, Sabbe Dhamma Anatta, menjadi tidak relevan. Nah, ini sebenarnya disebabkan karena tidak memahami bahwasannya realitas segala fenomena ini adalah anatta, adalah bukan diri. Mau kita beranggapan ada diri ataupun tidak, realitasnya adalah anatta. Nah, coba dilihat buku Parita, Dhamma-niyama Sutta, halaman kalau tidak salah berapa, 134 atau 100 berapa tuh? Dhamma-niyama Sutta. Bahkan dikatakan di situ, Sang Tathagata ada atau tidak, realitasnya segala fenomena, segala sesuatu ini adalah bukan diri. Artinya, mau pikiran bergerak, itu juga anatta. Itu juga bukan diri. Kalau kita beranggapan pikiran yang bergerak itu adalah diri, nah itulah Sakaya Ditti. Kita menganggap pikiran bergerak itu adalah manifestasi dari saya, dari aku, dari atta. Dan ini sudah merupakan pandangan keliru. Nah, kunci dalam menembusi yang harus kita pegang dulu apa? Pemahaman bahwasannya segala sesuatu ini adalah bukan diri. Mau kita masih menganggap ada diri atau tidak, realitasnya tetap sama. Sensasi, rasa saya, tadi sudah merasakan rasa saya yang sedang mengalami semua ini. Saya yang sedang mendengar, saya yang sedang melihat, saya yang sedang berpikir. Sensasi itu juga bukan diri. Kesan rasa akan keberadaan saya itu juga bukan diri. Itu sesungguhnya adalah
kontak indera yang bergantian begitu cepat, sehingga muncul pikiran dalam satu momen lagi muncul pikiran, sanya, persepsi yang keliru, memandang, mencengkram, contohnya sensasi tubuh sebagai diri, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah saya sedang melihat pemandangan di luar ini. Kemunculan pikiran keakuan ini, itu hanyalah objek pikiran, kontak pikiran. Keakuan itu juga kosong dari suatu diri. Ketika telah dikatakan bahwasannya segala pengalaman ini realitasnya adalah anatta, baik pikiran yang bergerak ataupun pikiran yang hening, semuanya itu adalah anatta. Yang perlu kita lihat, ketika rasa aku yang sedang berpikir, aku yang sedang melihat, rasa aku yang sedang mendengar, kesan, rasa, sensasi itu coba dilihat, dialami, dirasakan, arahkan perhatian ke sana. Periksa dengan seksama, sesungguhnya rasa, kesan itu apa. Jangan berupaya untuk menghilangkan, melenyapkan rasa saya itu. Karena rasa akan keberadaan saya itu, balik lagi, itu sebenarnya adalah kontak tubuh atau kontak indera yang lain yang secara keliru dianggap sebagai diri. Jadi bukan sensasi indera yang kita hilangkan, bukan kontak indera yang kita upayakan untuk berhenti, bukan pikiran yang kita berupaya untuk dihentikan, tapi memandang pikiran bergerak sebagai diri itu yang harus dihentikan. Dengan cara apa? Dengan melihat langsung. Saya sedang duduk di sini, melihat, mendengarkan suara, arahkan perhatian ke sana. Coba dipraktikkan ketika melihat ini. Rasa saya itu ada di mana? Ketahui dulu lokasinya di mana. Rasa kesan saya yang sedang melihat pemandangan di luar ini di mana? Ada yang mungkin merasa di depan dahi atau di belakang kepala atau di dalam kepala. Atau ada yang merasakan di dada. Merasakan di dada. Nah, pertama ketahui dulu lokasinya di mana. Setelah lokasinya tahu, semisal terasa ada di dada, sensasi di dadanya adalah saya, keberadaan saya. Coba lebih diselidik lagi. Kalau di daerah dada, diperkecil lagi areanya. Ada di mana? Setelah tahu lokasi pastinya, rasa saya itu ada di mana, coba lihat, rasa saya itu apa? Fenomena apa itu? Sampai batin kita hanya menemukan sensasi tubuh. Dicari bagaimanapun, mencari sesuatu yang lain yang merupakan suatu diri, yang bukan sensasi tubuh, tidak akan ketemu. Semakin batin kita diarahkan untuk memeriksa rasa saya yang ada di dada ini, semakin batin melihat itu adalah sensasi tubuh, semakin batin tidak bisa menemukan adanya suatu diri di sana, dan sensasi tubuh itu pun kadang muncul, kadang enggak. Artinya sensasi di tubuh di dada ini mengalami kepadaman. Dengan semakin melihat demikian, batin semakin memahami. Batin menganggap ini sebagai diri karena apa? Karena tidak pernah memeriksa, karena tidak tahu itu fenomena apa. Dengan memeriksa, dengan mengetahui secara langsung tanpa komentar batin, ingat tanpa komentar batin, dengan pengalaman langsung, pengetahuan langsung, melihat, semakin batin melihat itu adalah sensasi tubuh. Anggapan cengkraman menganggap ini sebagai diri semakin melemah. Sampai suatu saat, ketika sensasi ini muncul, batin langsung tahu ini adalah sensasi tubuh. Batin tidak lagi menganggap ini sebagai diri. Tapi banyak lapisan-lapisan lain yang kita cengkeram, yang kita anggap sebagai diri.
Nah, dalam hal sensasi tubuh pun, taruhlah nanti di daerah dada ini tuntas. Nanti akan terasa seolah-olah saya sedang di dalam kepala ini yang sedang mengalami semua ini. Lebih jauh lagi, mencengkram, mengkonstruksi ilusi adanya suatu kesadaran universal, kesadaran yang independen, kesadaran yang tidak terkondisi, yang sedang mengamati, mengalami, memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi tanpa terkondisi. Seolah-olah ada kesadaran di atas sana sedang mengamati semua ini. Nah, itu juga sebenarnya bentuk dari Sakaya Ditti. Karena tidak ada kesadaran yang terpisah dari manifestasi fenomena. Manifestasi fenomena itu sendiri sudah kesadaran. Penglihatan yang terjadi ini sudah kesadaran. Pemikiran-pemikiran yang muncul itu sendiri sudah kesadaran. Nah, tadi sudah dikatakan di awal, landasan indera, objek indera, pertemuan ini kesadaran indera. Ketiga ini adalah kontak indera. Kontak indera itu apa? Manifestasi penglihatan ini. Nah, manifestasi penglihatan ini sudah ada kesadaran indera. Kalau kita beranggapan ada kesadaran yang terpisah yang sedang mengamati pikiran yang muncul, artinya kita menganggap ada dua kesadaran terjadi dalam satu momen. Dan itu sudah keliru. Jadi ketika praktik, praktik mengenai penyelidikan, pemutusan belenggu ketika terjadi kontak-kontak indera, ini juga ada di Satipatthana, dalam bagian Dhammanupassana. Nah, nanti dilihat sutanya Satipatthana. Di bagian Dhammanupassana, itu ada bagian mengenai landasan indera. Jadi ketika kontak indera terjadi, harus tahu kemunculan belenggu. Ketika kita bermeditasi, misalnya, sedang memperhatikan napas masuk, napas keluar. Bukan hanya sekadar memperhatikan napas masuk, napas keluar, tapi kita harus tahu kemunculan dari suatu belenggu. Kalau kita hanya sibuk memperhatikan objek tanpa mengetahui kemunculan belenggu, saya sedang mengamati napas masuk, napas keluar. Kesan saya yang muncul, yang sedang mengamati, kemunculannya saja kita tidak tahu, bagaimana mau mengakhiri? Nah, saya ringkas. Praktiknya, ketika terjadi kontak indera, pengalaman apa yang terjadi, kita bisa melakukan yang namanya bhavana. Ketika melihat, mendengar, berpikir, selama masih ada Sakaya Ditti, pasti ada kemunculan rasa sensasi saya yang sedang mengalami semua ini. Nah, ketika rasa sensasi saya yang sedang mengalami ini muncul, arahkan perhatian ke sana, diperiksa. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Sampai batin melihat jelas, mengetahui fenomena apa yang kita cengkram sebagai diri. Dan perlu ingat lagi, jangan berupaya untuk melenyapkan, jangan berupaya untuk menyingkirkan rasa sensasi akan adanya diri tersebut. Karena rasa sensasi akan adanya diri itu tidak lebih dari kontak indera yang secara keliru kita anggap sebagai diri. Nah, jadi ingat ya, bukan kita berupaya untuk melenyapkan kontak indera
bukan berupaya untuk menghentikan kontak indera. Yang perlu kita akhiri itu adalah menganggap kontak indera sebagai diri. Itu yang penting. Dan Sakayaditi itu tidak lebih dari anggapan, tidak lebih dari pandangan yang keliru. Sensasi akan adanya diri itu bukan suatu kemunculan diri. Hanya sebatas cara pandang yang keliru. Dan cara pandang yang keliru itu pun juga hampa dari suatu diri. Bisa dipahami? Tidak apa-apa kalau masih bingung. Yang terpenting ada kemauan untuk belajar. Dengan sering mendengar, lagi dan lagi, lama-lama pasti bisa paham. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada enggak? Enggak ada? Nah, silakan. Dikasih mic, bisa? Boleh? Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya, kan saya sering dengar mengenai kekosongan batin. Apakah itu termasuk anatta? Kekosongan batin. Ya Bante. Nah, banyak yang keliru. Nah, perhatikan ya. Ini yang saya sampaikan ini lebih berat lagi dari yang tadi. Jadi perhatikan baik-baik. Biar makin pusing. Banyak yang keliru beranggapan ketika batinnya kosong, hening, itu adalah kekosongan, sunyata. Tidak begitu. Kalau kita kosong, hening, enak memang rasanya, nyaman, damai. Berapa jam lewat begitu saja. Tapi kalau dalam istilah para meditator, itu dikatakan sebagai kekosongan yang tumpul. Kalau itu sering dilakukan, memang enak, tenang, damai, menyenangkan. Tapi daya perhatian kita semakin berkurang. Ini biasanya diterapkan ketika metode meditasi secara umum, seperti just surrender, let go. Artinya dia melepas tanpa mengarahkan kemanapun. Nah, itu akan pasti masuk ke dalam suasana yang hening, kosong, seakan-akan kosong. Padahal kekosongan yang Sang Buddha maksud itu bukan demikian. Yang bagaimana kekosongan yang Sang Buddha maksud? Objek indera penglihat adalah anatta. Indera penglihat adalah anatta. Kontak indera penglihat adalah anatta. Anatta ini bukan hanya tanpa diri, tapi juga adalah tanpa inti, tanpa substansi. Penglihatan ini ada di mana? Penglihatan yang terjadi ini ada di mana? Ada di mana? Penglihatan ini. Coba buka lebar-lebar matanya. Penglihatannya ada di mana? Pikiran, coba dibuka pikiran di mana? Hah? Apa di luar? Kalau pemandangan yang kita lihat ini ada di luar, kalau kondisi di dalam ini bisa melihat sampai ke tingkat energi, masih sama enggak? Udah beda kan? Yang mana sejatinya penglihatan ini adalah kosong. Jadi yang dimaksud kosong itu bukan keadaan kosong, tapi segala fenomena yang kita alami ini sejatinya adalah kosong.
Makanya sesuatu yang kosong itu tidak bisa masuk dalam kategori lokasi. Ada di mana, di sini, di sana, tidak sesuai. Karena apa? Apa yang kita anggap sebagai objek indera itu adalah kondisi, yang di dalam ini juga adalah kondisi. Dengan adanya kondisi-kondisi ini, nampak penglihatan ini. Nampak ya, bukan benar-benar muncul, bukan. Pikiran ada di mana? Tidak bisa. Segala fenomena ini bermanifestasi bergantung pada kondisi. Apa yang manifestasinya bergantung pada kondisi adalah kosong dari inti, kosong dari substansi. Apa yang kosong dari inti, kosong dari substansi, tidak bisa dinyatakan sebagai yang muncul, tidak bisa dinyatakan sebagai yang berkembang, tidak bisa dinyatakan sebagai yang padam, tidak bisa dikatakan sebagai yang lahir, tidak bisa dikatakan sebagai yang mati. Sama bingung. Lebih gampangnya, segala fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, semua ini realitasnya seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Kalau zaman sekarang, realitasnya itu seperti hologram. Nampak, manifestasinya nampak, tapi inti keberadaannya itu tidak ada. Tidak ada karena apa? Karena manifestasi yang nampak ini bisa nampak muncul, bukan benar-benar muncul, hanya nampak muncul, karena adanya kondisi-kondisi. Nah, makanya kalau di suta lain, orang mungkin bingung. Ada seorang biku yang bertanya, memiliki pandangan. Seorang siswa yang telah mencapai tingkat kesucian setelah kematian menjadi tidak ada lagi. Benar atau salah? Misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, selama belum mengakhiri belenggu-belenggu di kehidupan ini, saya akan lahir lagi di masa depan. Kalau saya mencapai nibbana di saat ini, saya tidak akan lagi di masa depan. Benar? Keliru. Karena kita memandang sebagai ada yang sesuatu benar-benar muncul di saat ini. Kalau kita berpandangan saya akan ada lagi di masa depan, kita sudah terjebak dalam pandangan ekstrim, eternalis. Kalau beranggapan saya yang ada saat ini menjadi tidak ada lagi setelah mencapai nibbana, kita terjebak dalam pandangan bukan nihilis, tapi annihilationis, paham pemusnahan. Nihilis itu beranggapan tidak ada apapun. Nah, ini mungkin akan dibahas kalau saya ngisi lagi. Balik lagi, cara memahami realitas segala sesuatu ini seperti fata morgana itu bagaimana? Semisal ada danau di depan. Nah, di altar ini ada danau. Bayangkan ada danau. Itu fata morgana misalnya, ada fata morgana di depan. Di posisi kita, danau itu muncul dan masih ada di situ, masih bertahan di situ. Kita berjalan mundur, danaunya masih ada. Tapi semakin kita berjalan mendekat, danaunya hilang. Benar enggak kalau kita mengatakan danau yang muncul, ketika mundur, danaunya masih ada. Ketika kita maju, danaunya menjadi tidak ada. Benar atau salah? Nah, demikian juga realitas semua ini. Nah, ini kekosongan yang dimaksud. Nah, ini yang berumur mungkin sering nonton Kerasakti enggak dulu? Nah, kan ada Tom Sangcong. Wujud adalah kosong, kosong tidak berbeda dari wujud.
Realitas memang demikian. Realitas dari wujud, rupa, materi, ini adalah materi yang manifestasi materi. Manifestasi inilah kosong. Jadi bukan kosong itu tidak ada apa-apa, bukan. Tapi kekosongan sunyata ini harus dimengerti dalam sudut pandang paticca samuppada. Karena kalau tidak melihat, memahami dari sudut pandang paticca samuppada, pasti akan terjebak dalam pandangan nihilis. Dan itu lebih berbahaya lagi. Saya ringkas ya. Segala fenomena ini bermanifestasi bergantung pada kondisi. Artinya dia tidak muncul sendiri. Kalau sesuatu yang muncul sendiri, artinya dia adalah independen. Kalau dia manifestasinya bergantung pada kondisi, artinya sesuatu itu tidak bisa dia katakan sebagai yang benar-benar muncul. Hanya nampak muncul. Ya, kapan-kapan nanti kita bahas. Masih ada sisa waktu. Ada yang mau bertanya? Nah, jadi ingat, ini biasanya terjadi di kalangan umum. Anicca, kalau kita melihat, oh pikiran saya muncul, oh pikiran saya berkembang, pikiran saya lenyap. Sudah pandangan benar belum? Belum tentu. Kalau dia mengerti itu sebagai sesuatu yang benar-benar muncul, kemudian berkembang, lenyap, dia sudah terjebak pandangan pemusnahan. Sesuatu yang kosong dari keberadaan tidak bisa ditemukan lokasinya. Makanya ketika ditanya pikiran ada di mana, tidak bisa ditemukan. Kondisi-kondisi juga begitu realitasnya. Penglihatan ini ada di mana? Di pikiran atau di otak atau di luar? Tidak bisa ditemukan. Apa yang kita anggap sebagai di dalam, di luar, ini sebenarnya hanya kondisi-kondisi. Sehingga nampak penglihatan ini. Penglihatan ini sendiri tidak bisa ditemukan karena kosong. Realitasnya kosong. Kalau penglihatan ini adalah sesuatu yang memiliki substansi, sesuatu yang memiliki substansi baru memiliki lokasi. Silakan, satu pertanyaan lagi. Kalau mau bertanya lagi silakan. Tidak apa-apa, wajar pusing. Yang terpenting ada semangat. Nah tadi kan sudah ini, Dhamma Desana Aradana. Ada makhluk-makhluk sedikit debu di matanya. Nah, dikasih mic. Tidak apa-apa pusing, yang penting rajin mendengar, ada kemauan untuk bisa mengerti, pasti paham. Nama budaya Bante. Ya. Agak dekat. Ya, tadi kan ada meditasi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Dan dicari apakah ada di kepala ataukah di dada. Nah, gimana caranya kita mencari yang di kepala itu atau di dada? Dan untuk mananya itu? Kan jika kita sudah menemukan itu, kita harus bagaimana ya Bante? Maksudnya sensasi rasa saya itu kadang di kepala, kadang di dada? Iya, apakah di dada, apakah di kepala? Nah, kalau itu terjadi, karena banyak, ada yang mencengkeram keseluruhan tubuh ini sebagai diri. Tapi biasanya dominan ada suatu center, pusat, yang benar-benar kita yakini, benar-benar kita cengkeram sebagai keberadaan diri. Itu di antara di kepala atau di dada. Makanya kadang kalau lagi sedih, rasanya di sini. Saya disakiti. Kalau terjadi kadang di kepala, kadang di dada, tuntaskan dulu di satu tempat. Misal terasa di dada, kemudian di kepala, nah tuntaskan dulu di sini. Sampai batin melihat jelas itu apa.
Dan ini praktik ini bukan sekali jadi. Perlu yang namanya ketekunan. Rutin dipraktikkan terus-menerus. Dan kalau sampai batin itu sudah mulai melepas cengkeramannya dan terlepas total, mencengkeram ini sebagai diri, jangan berpikir itu sudah tuntas. Coba dipaksa lagi. Sensasi di dada ini saya, ini adalah kepada diri saya, bisa enggak? Kalau batin enggak bisa lagi kita paksa pun batin enggak bisa percaya lagi itu sebagai diri, artinya di sini tuntas. Nah, baru kita periksa yang di bagian kepala. Kuncinya agar batin kita itu mengetahui fenomena apa yang dicengkeram sebagai diri. Kalau batin melihat itu apa, batin tidak akan bisa menganggap itu sebagai diri lagi. Batin menganggap itu sebagai diri karena tidak tahu itu apa. Jadi ingat, ketika terasa di sensasi di dada, jangan berupaya untuk melenyapkan sensasi saya di dada ini. Jangan berupaya. Jangan dilenyapkan. Karena itu sebenarnya sensasi tubuh. Yang perlu kita lakukan adalah melihat itu apa. Dengan penglihatan langsung, dengan mengetahui langsung. Jangan dilabel, jangan berkomentar. Benar-benar arahkan perhatian ke sana. Sampai nanti suatu saat, batin sudah tahu ini adalah sensasi tubuh, tidak lagi menganggap itu sebagai diri. Nah, baru coba dipaksa batinnya. Ini adalah diri saya. Kalau misalnya bisa terasa lagi cengkeraman di sini sebagai diri saya, artinya belum tuntas. Tapi kalau dipaksa ini tidak bisa lagi dianggap sebagai diri, baru kita ke lapisan anggapan diri yang lain. Di kepala misalnya. Dituntaskan. Dan ketika seseorang pandangan awam menganggap ada saya yang sedang melihat pemandangan, ada saya yang sedang merasakan sensasi tubuh, ada saya yang sedang memiliki pikiran yang bergerak, ada saya yang memiliki pikiran yang sedang hening. Ini pikiran seorang awam. Ketika seorang telah menuntaskan anggapan suatu diri, ketika melihat, yang ada hanya yang terlihat. Dalam apa yang dipikir, yang ada hanya berpikir. Artinya yang ada hanya pemandangan, yang ada hanya suara yang terdengar. Yang ada hanya pikiran yang hening, yang ada hanya pikiran yang bergerak. Tidak ada lagi anggapan itu sebagai diri saya atau ada diri saya yang sedang mengalami fenomena-fenomena ini. Yang ada hanya fenomena. Dan ini pun belum tuntas. Lebih lanjut lagi, fenomena itu pun kosong dari keberadaan. Taruhlah kita telah melepas itu sebagai diri, anggapan sebagai diri, kita masih menganggap fenomena sebagai yang nyata eksis. Ini awija, ketidaktahuan. Banyak PR-nya. Ketika melepas mengetahui yang ada hanya fenomena, praktik lanjutnya, fenomena itu pun kosong dari keberadaan. Tapi sampai di tahap pelepasan menganggap fenomena sebagai diri, tidak lagi menganggap fenomena sebagai diri, itu sudah jauh lebih baik sekali. Ketika seseorang telah mematahkan Sakaya Ditti, belenggu yang pertama, belenggu kedua, belenggu ketiga otomatis mengikuti. Tidak mungkin tidak. Dan dengan berakhirnya 3 belenggu ini, pintu menuju kelahiran alam rendah tertutup rapat. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Jangan berpuas hanya melakukan kebajikan, menghindari perbuatan buruk, tapi berupaya untuk mengakhiri belenggu. Ada yang berpikir, saya paraminya belum cukup. Bisa terlahir sebagai manusia, bisa mendengarkan dan mempraktikkan Dhamma, itu karma baiknya sudah luar biasa besar. Itu sebenarnya alibi karena malas. Tapi kita harus berpikir,
taruhlah setelah kehidupan ini kita terlahir di alam surga. Alam surga pun ada masa waktunya. Ketika karma buruk kita berbuah, nah kita tidak bisa terhindar dari jatuh ke alam rendah. Dan belum tentu dari 1 triliunan kelahiran kematian, kita bisa bertemu lagi dengan ajaran Sang Buddha, bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Belum tentu seperti yang kita dapatkan saat ini. Maka ajaran sudah ada, jalan praktik sudah ditunjukkan, ibarat ibu bapak ini sudah ada di dalam lubang, sudah ada tangan yang mengulur untuk membantu. Ibu bapak tidak bisa keluar kalau diri sendiri tidak berupaya untuk meraih, berupaya untuk menyambut dan berjuang untuk keluar. Bisa dipahami? Ya, cukup ya. Jangan kapok. Tidak apa-apa pusing. Yang penting sering dengar, dan nanti bisa mengerti. Kita juga sama. Awal-awal juga pusing bukan main. Sama saja. Tapi bedanya kita ada kemauan untuk belajar, Naya. Nah, ibu bapak juga semestinya bisa memunculkan kemauan untuk belajar. Kemudian belajar, diterapkan, dipraktikkan. Berkata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabbe sata bhavantu sukhitata.